Bismillahirrahmanirrahim. Walida qala. Walida dan karena ini qala berkata siapa musannif ma fata min umrika la iwadalahu. Ma adapun apa-apa fata yang lewat, yang epot, apa ma min umrika nyatanya umurmu la iwada, ialah tidak ada ganti lahu bagi itu mah. Aila audata, yakni tidak ada kembali, wala ruju'a dan tidak kembali lahu bagi itu mah. Jadi melanjutkan keterangan tentang ada hak-haknya waktu, ada juga hak yang ada di dalam waktu. Kalau hak yang ada di dalam waktu seperti sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, semuanya ada waktunya, ini masih bisa dikodok. Akan tapi kalau haknya waktu, kalau waktunya tidak bisa dikodok. Hanya waktu jika berlalu tidak bisa dikodok, tidak bisa dikejar, tidak bisa disusul. Oleh karena itu, apapun yang terlewatkan yang berupa umurmu, maka tidak akan ada gantinya, tidak akan kembali. Jadi umur setiap hari berkurang, setiap hari dikurangi per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Maka apa yang terlewatkan dari umur itu adalah tidak bisa kembali lagi. Fa idza khallaitahu, maka jika mengabaikan siapa kamu kepada itu mah minal amali sholeh, rupanya amal yang soleh. Alladzi nyatanya amal sholeh huwa yang adapun alladzi wazifatu dzarikal waqti ialah rutinitas itulah waktu. Fa innaka maka sunya kamu minas sa'adati ialah termasuk dari kebahagiaan biqadrihi dengan kadarnya amal soleh. Wala yumkinuka dan tidak mungkin kepadamu tadarukuhu apa menyusul mafata. Oleh karena itu jika kamu mengabaikan, jika kamu menyia-nyiakan umur yang berupa amal yang soleh, di mana amal yang soleh itu merupakan tugas di waktu itu, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung, berbahagia sesuai dengan kadarnya. Jadi umur per hari, per jam, per saat. Ini kalau umur diisi dengan amal yang soleh, maka kamu akan beruntung sesuai dengan kadarnya amal soleh. Kalau dari jam 7 full ibadah, jam 7, jam 8, jam 9, maka kebahagiaan ini sesuai dengan kadar amalnya. Jika jam 7 beramal ibadah cuma 5 menit, kemudian lainnya diabaikan, maka kebahagiaannya hanya 5 menit. Kalau 24 jam hanya 1 jam yang dipakai untuk beramal soleh, maka itulah kebahagiaan sesuai dengan kadarnya. Dan tidak bisa dikejar lagi. Tak bisa tabung. Jadi maupun berlalu, tak bisa tabung. Seiring dengan sebuah makalah, mama kolan kelupa ya bun. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu, wa ma dan adapun apa-apa hasala yang hasil, apa ma minhu laka bagimu minhu dari emma, laki mata ialah tidak ada nilainya, ialah maujud, tidak ada harganya, ialah maujud lahu bagi itu emak. Ai jelasnya la yumkinu tidak mungkin apa ayyuqawama, olehnya dibandingi apa itu ma bisyai'in dengan sesuatu, li azmi qadrihi karena agungnya kadarnya emak. Liannaka kena sunya kamu tatawassalu ialah membuat penyampai siapa kamu bi dengan itu ma
Idza syaghalta, apabila sibuk siapa kamu bihaqqillahi ta'ala, dengan haknya Allah Ta'ala, fihi, di dalam itu ma, ila malikin kabirin, kepada seorang raja yang besar, fil akhirati, di akhirat, wa syarafin azimin, dan kemuliaan yang agung. Mungkin benar ila malikin, yang Quran ila mulkin azimi kabirin, kepada kerajaan yang besar, fil akhirah, di akhirat, wa syarafin azimin, dan kemuliaan yang agung, kathirin, yang banyak, la yafna, yang tidak akan sirna, apa itu ma. Jadi apapun yang dihasilkan oleh kita itu adalah tidak bisa ditebus dengan harga apapun. Napa saya lakukan mulai salat tasbih, diikuti dengan zikir, diikuti dengan istighosah, ditutup dengan doa. Saya kelak keluar, tak ada rega, saya bisa menebus. Duri larang lah. Dari larang lah. Larang kelinga. Tidak bisa dibandingi dengan sesuatu apapun. Karena begitu besar kadarnya. Alasannya karena kamu membuat penyampai agar sampai kepada Allah dengan amalan-amalan itu. Abad zikir, istighosah, salat tasbih. Kena ngamal lagi buru kena Kanjeng Nabi. Untuk takarrub dekat Allah. Pendekatan kepada Allah. Begitu laki mata lahu. Tak bisa ditebus dengan harga apapun. Duri larang lah. Jadi dunia kebaik nebus tak cukup. Dunia satunya kebaik nebus. Kelakuan-kelakuan segelak ni tak cukup. Tak cukup ni kan. Sehingga kelak di akhirat akan menuju kepada mulkin kabirin. Akan mendapat kerajaan yang sangat besar. Wa syarafin azimin kathirin, dan kemuliaan yang sangat agung, yang sangat banyak. Walidah, dan kena ini azumat mura'atus salafi as-salih radhiyallahu anhum li anfasihim wa lahadatihim wa badau ila iktinami sa'atihim wa awqatihim. Walidah, dan kena ini ma hasala laka minhu laki matalahu azumat, agung, mura'atus salafi salih, apa perhatiannya ulama salaf yang soleh. Perhatian li anfasihim, kepada nafas-nafas mereka, wala hadhalim, dan lirikan-lirikan mereka, pandangan-pandangan mereka, wabadaru, dan bergegas siapa mereka, ila ightinami sa'atihim, untuk memperoleh saat-saat mereka, wa awqatihim, dan waktu-waktu mereka, walam yudayyi'u, dan tidak menyia-nyiakan siapa mereka, a'marahum, kepada umur-umur mereka, fil bitolati, di dalam pengangguran, wa taksiri, dan kelengahan, walam yakna'u, dan tidak puas siapa mereka, min anfusihim, dari diri mereka, lima ulahum, untuk Tuhan mereka, illa bil jiddi, kecuali dengan kesungguhan, wat tashmiri, dan kesiapan. Jadi oleh karena keterangan dari Syekh Ibnu Athaillah bahwa perbuatan ibadah yang telah dilakukan tidak bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal. Padahal begitu mahal. Oleh karenanya ulama-ulama salafun saleh sangat perhatian terhadap nafasnya. Nafas keluar masuk jangan sampai tidak bernilai. Sangat perhatian. Hembusan nafas, usahakan nafas keluar masuk ada nilainya. Juga lirikan-lirikan, pandangan-pandangan, melihat kanan, kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ini usahakan ada nilainya. Ini perhatian salafun saleh. Bahkan selalu bersegera, bergegas untuk meraih saat-saat mereka. Begitu saat masuk zuhur, langsung bergegas. Jangan sampai terlewatkan zuhur. Begitu masuk asar, jangan sampai terlewatkan. Begitu ada kegiatan tasbih, jangan sampai kehilangan waktu. Eman, berak resek sekone eman. Eman nih. Kodune ulama salaf nih sangat perhatian.
Saat, waktu ini adalah sangat berharga. Ingat pun. Al-waktu idza fata la yustadrak. Ada sebuah makalah, waktu jika berlalu tidak bisa disusul, tidak bisa dikejar. Walaisa syai'un a'azza minal waqti. Tidak ada suatu apapun yang lebih bernilai daripada waktu. Waktu ini adalah merupakan karunia, pemberian Allah yang sangat mahal harganya. Makanya mulai makin kudu Asia pagi dalam asyani ruah salafuna soleh. Saat, waktu, cek sampai diabaikan. Cek sampai ia saya kalau berperang-perang saya tarik manfaatnya. Nah, balik umum mana itisaan, apal kompol ia saya cos. Saya kalah masih beri langes. Saya kalah ia beri cepetan jemuran. Oh, sampai 2 jam kadang tak keresah. 2 jam waktu dibuang. Eman luar biasa eman. Cek sampai nika eman. Mumpun ngaji hikam nika cek sampai. Makanya ulama salafun saleh sangat memperhatikan terhadap waktu. Walam yudayyi'u a'marahum fil bitala wat taksir. Dan umur-umur mereka tidak disia-siakan untuk pengangguran. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, maka isilah gunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan walam yakna'u min anfusihim limaulahum illa bil jiddi wat tashmir. Mereka tidak merasa puas dengan nafsunya untuk menghadap Allah kecuali pasti semangat. Tidak ada kendur, tidak ada istilah istirahat. Maka istirahatnya orang-orang al-arif billah pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Itu definisi daripada istirahat. Setelah sholat tasbih kemudian diganti dengan zikir, itu namanya istirahat. Setelah doa diganti dengan baca kitab, ini namanya istirahat. Istirahatnya orang-orang yang al-arif billah. Jadi pindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, itu disebut dengan istirahat. Istirahat dari sholat selesai, pindah baca kitab. Istirahat dari ini pindah kepada ibadah yang lain. Ini pengertian daripada istirahat menurut versi mereka. Beda dengan istirahat menurut pada umumnya orang. Saya kata istirahat tengah naik sabak. Berarti eman. Al-waktu idza fata la yustadrak. Waktu jika berlalu tidak bisa dikejar. Saya kelak kalau betok maghrib kelak. Esak kelak. Tapi saya kejar kalau betok laku lah. Lain boleh. Tidak bisa dikejar. Karena waktu ke waktu ini ada malaikat tersendiri. Yang jaga waktu jam 7, malaikat. Yang jam 8, malaikat lain. Yang jam 9, malaikat lain. Ini ada malaikat masing-masing. Walaisa syai'un a'azza minal waqti. Tidak ada suatu pemberian Allah yang lebih bernilai daripada waktu. Dengan waktu orang banyak yang alim. Dengan waktu orang yang menjadi hafid Quran. Karena digunakan tuh menghafal. Dengan waktu banyak orang yang kaya raya, kena semangat bekerja. Dengan waktu pula kalau tidak bisa menggunakan, banyak orang yang pengangguran, sia-sia. Cuk kadang mun main game nih kah. Mulai kalau beluk sampai subuh, mau game tak keresan. Berarti waktu dibuang untuk game. Main sekak 4 jam tak keresan. Main sekak nih kah. Mulai kalau beluk sampai kalau 12. Mau tak saking takut saya binek ni kah? Terus ni kah? Kena bertesan pun saya binek. Saya enggak. Pokok orang 12 kau tu paleman kan? Untuk paleman awas. Takut ke awas saya binek. Jadi saya tak yang cembel saya binek ni. Sampai subuh ni kah? Wafil hadis. Dan ialah diterangkan dalam hadis. Ma min sa'atin ta'ti alal abdi. La yadhkurullaha ta'ala fiha illa kanat alaihi hasrah wa nadamah. Ma min sa'atin tidak ada pun saat. Ta'ti yang datang apa saat? Alal abdi terhadap seorang hamba. La yadhkurullaha hal tidak zikir siapa abad Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Fiha di dalam saat illa kanat kecuali ada alih atas abad hasratun apa
penyesalan, wa nadamatun yakni penyesalan. Jadi saat jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, saat-saat ini datang pada kita seorang hamba. Maka kalau saat ini tidak digunakan zikir kepada Allah, maka akan menyesal. Baik di alam ini menyesal, apalagi kelak di alam kubur, lebih-lebih di alam akhirat. Gue sering cerita, ada dua orang sejoli, dimanapun mereka berdua, dan ibadah di tempat manapun pasti ada orang itu. Ngaji bersama, tidur bersama, sholat bersama, puasa bersama, apapun bersama. Nah, cerita pendeknya, kelak di akhirat dua orang ini kok satunya di tingkat yang lebih tinggi daripada yang temannya. Akhirnya ini komplain para malaikat. Malaikat, saya dengan dia itu dimanapun pasti berdua. Ini kenapa kok saya di bawah, dia di atas? Apa malaikat raqib atid keliru nulis ini? Komplain. Iya betul, kamu selalu berdua, dimanapun kapanpun berdua. Tapi ada sesaat kamu menikmati makanan, dia berzikir kepada Allah. Selisih sesaat tingkatannya jauh. Nah ini tentang saat. Jadi tidak ada saat yang datang pada hamba yang tidak diisi zikir kepada Allah, kecuali datangnya adalah penyesalan. Aroma sakasta. Lagi betina orang depak ke usia sepo, padotong penyakit. Mesti puasa, kok tak ngabiyo kilap awirit, tak ngabiyo kok baca Quran. Tila pelok kan tak bisa boy. Setruk misal pelok, tak bisa. Zikir boleh tak bisa. Intal mikirnya zikir, mikir penyakit tak mampu. Intal zikir tak kira zikir. Kak Isa kan caw-caw nak kanak saya nakal, jong, boncek meler jong. Tina pon, tinggal dua, tengku padi ke luar. Padi tinggal dua, nonduk. Oh, korang padi saya beras. Jadi tak yokol padi saya cabak orang. Saya cabak orang, tak kena nonduk pakun ngejeng gitu. Moga-moga raksasa Allah. Wa yuqalu dan diucapkan apa ucapan innal abda sungguhnya seorang hamba yaumal kiamat di hari kiamat. Turadu ialah ditampakkan alaihi atas abd sa'atuhu apa beberapa saatnya abd fil yaumi wal lailah di siang dan malam. Fayaroha maka melihat siapa abd ha kepada itu saat melihat khazaina kepada beberapa gedung. Gudang ya, bukan gedung, gudang. Masrufatan yang dibaris. Arba'an wa isina khizanatan. 24 gudang. Fayara maka melihat siapa abad fi kulli khizanah. Di dalam tiap-tiap gudang. Na'iman waladzatan. Kepada kenikmatan dan kelezatan. Jazaan sebagai balasan lima kepada perkara karena yang ada siapa abad auda'ahu yang menitipkan siapa abad kepada itu kullu huzana fi tilkal huzanati di dalam itulah beberapa gudang minal a'mali sholihah rupanya amal-amal yang soleh wallati lam ya'mal fiha syai'ah wallati adapun saat lam ya'mal yang tidak beramal siapa abad fiha di dalam allati syai'an sedikit pun yaraha maka melihat siapa abad ha kepada itu saat ha kepada itu allati farighatan hale kosong fa yatahassaru maka menyesal siapa abad wa yandamu yani menyesal siapa abad haitsu la yanfa'uhu sekiranya tidak berguna kepada abad an-nadamu apa penyesalan summa yulqa alaihi ridha kemudian ditibakan alai atas itu abad ar-ridha apa ridha wasyukunu dan ketenangan jiwa
ma ahbabta syai'an min umuri dunya illa kunta lahu abdan. Di hadis yang lain ada keterangan bahwa kelak di hari kiamat saat-saatnya hamba itu akan ditampakkan. Saat waktu siang, saat waktu malam. Siang mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Malam mulai jam 6 sampai jam 6 pagi. Itu akan ditampakkan dari kiamat. Ini saatnya kamu. Jam 8 di Kapongan, salat tasbih. Ditampakkan. Saat-saatnya ditampakkan. Sampai jam berapa ditampakkan. Lalu sehingga akan melihat saat-saat ini melihat gudang. Ada yang mengatakan hizana itu lemari. Kalau lemari di akhirat terlalu kecil. Gudang. Sehingga saat-saat itu melihat gudang yang tersusun rapi. 24 jam. Jadi tersusun 24 gudang. Yang setiap gudang dia lihat, setiap satu gudang ada kenikmatan, ada kelezatan. Sebagai balasan apa yang ia lakukan yang berupa amal-amal soleh di saat-saat tersebut. Jadi setiap apa yang kita lakukan ada balasannya. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan innallaha la yudhi'u. Allah tidak akan mengabaikan ajrul muhsinin kepada pahalanya orang berbuat baik. Sekecil apapun ada balasan dari Allah. Muang pako, tengah jalan takut mereka bana orang dia. Benih tengah jalan tambah pako benih. Muang duri, dia takut mereka sokona orang. Buang ke pinggir, toles. Mereka terukip, toles. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sedangkan saat-saat yang ia tidak melakukan apapun, maka kelak di hari kiamat akan terlihat gudang-gudangnya itu kosong. Gudang yang 24 jam dan 24 gudang itu kosong semua. Soalnya diisi dengan cos, diisi dengan sekak, diisi dengan domino, diisi dengan menggibah orang. Wah, kosong itu. Saat-saatnya kosong. Akhirnya menyesal. Dan dikelak di hari kiamat tidak ada gunanya penyesalan. Coba ngasep pun. Rukastana ngasep. Tapi mungkin boleh dunia menyesal masa usia tua karena ki ngoden kena banyak se. Kenapa wong buang betul nak menyesal. Ki bisa tabung terus istighfar. Tapi pada akhirat sobung artinya penyesalan. Akhirnya mereka ngalak betul pun cuma yulqa alaihi ridha wasyukur. Itu adalah salah nangkok. Labut saya siapa? Akhirnya ki ridho terpaksa kira. Ridho terpaksa. Kenapa sombong boleh manfaatkan orang menyesal di alam akhirat ni kawan. Sombong penyesal di alam akhirat. Moga-moga manfaat. Ma ahbabta syai'an wallahu alam. Al-Fatihah.